semua, semangat pagi. Kembali lagi bersama Pak Nur Channel. Kali ini kita akan belajar tema 2, Persatuan dalam Perbedaan. Subtema 1, Rukun dalam Perbedaan. Muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Bagaimana kabar kalian anak-anak hebat? Sudah siap belajar? Hari ini kita akan belajar materi makna Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Sebelum belajar, kita berdoa dulu supaya diberi kesehatan dan kemudahan dalam mempelajari materi hari ini. Anak-anak yang hebat, sebelum kita masuk pada materi, silahkan kalian subscribe, like, komen, dan share, serta nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Proklamasi kemerdekaan menjadi tonggak sejarah bagi perjuangan bangsa Indonesia. Meskipun terdiri atas suku yang berbeda, rakyat Indonesia bersatu dalam memproklamirkan kemerdekaan negara Indonesia. Setiap tanggal 17 Agustus, rakyat Indonesia selalu mendengarkan petugas upacara membacakan teks proklamasi. Sebagai rakyat juga bisa mendengarkan dari radio atau dari tempat lain. Teks proklamasi yang dibacakan memiliki sejarah bagi bangsa Indonesia. Teks tersebut adalah Teks Proklamasi Kemerdekaan Negara Indonesia. Meskipun acara proklamasi kemerdekaan hanya berlangsung selama 1 jam, acara ini dapat terlaksana dengan penuh hikmat. Proklamasi kemerdekaan Indonesia dilakukan dengan cara yang sederhana. Akan tetapi, peristiwa ini adalah tonggak paling bersejarah dalam perjalanan bangsa Indonesia. Proklamasi kemerdekaan memberikan perubahan signifikan dalam kehidupan bangsa Indonesia. Hayo anak-anak, hafal isi teks proklamasi? Pasti anak-anak hebat bisa. Ini adalah teks proklamasi yang dibuat Soekarno-Hatta, merupakan ikrar atau pemberitahuan resmi kepada seluruh rakyat yang menjelaskan bahwa bangsa dan negara dalam keadaan bebas dan tidak terjajah lagi, tidak terikat dan tidak tergantung kepada orang atau pihak tertentu. Ayo anak-anak, kita akan mempelajari sejarah tersusunnya teks proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Ayo membaca dan menyimak. Pak Nur akan membacakan teks proklamasi. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus tahun 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Setelah mengamati dan mendengarkan teks proklamasi, anak-anak, apa yang kamu ketahui tentang teks tersebut? 2. Hal-hal lain apa yang ingin kamu ketahui tentang teks tersebut? Diskusikan jawabanmu secara berkelompok, boleh sama saudaramu atau orang tuamu atau teman yang ada di dekatmu. Kamu bisa mendapatkan informasi tambahan tentang sejarah teks proklamasi setelah anak-anak mempelajarinya. Pak Nur akan mencoba memberi contoh jawaban dari pertanyaan di atas. Teks proklamasi adalah sebuah teks yang ditulis sebagai bukti kemerdekaan negara Indonesia yang diatasnamakan kepada bangsa Indonesia dan ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta. Pertanyaan yang kedua, jawabannya adalah teks ini bertujuan untuk membuktikan dan mendapatkan pengakuan dari negara lain bahwa Indonesia telah merdeka dari penjajahan negara asing. Ayo anak-anak hebat, cari jawaban alternatif yang lain. Pasti bisa dan semangat. Ayo membaca.
Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan yang dilakukan tanggal 17 Agustus 1945 menjadi peristiwa yang penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Diawali dengan dijatuhkannya bom atom oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima dan pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki. Jepang akhirnya menyerah kepada tentara sekutu. Peristiwa ini dijadikan kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan bangsa Jepang. Teks proklamasi ditulis di rumah Laksamana Tadashi Maeda, Jalan Imam Bonjol nomor 1. Para penyusun teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno. Saat itu hadir pula BM Dia, Sayuti Melik, Sukarni, dan Sudiro. Sukarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Teks proklamasi diketik oleh Sayuti Melik. Pagi harinya, 17 Agustus 1945, di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, telah hadir antara lain Suwirjo, Wilopo, Gafar Pringgodikdo, Tabrani, dan Trimurti. Acara dimulai pada pukul 10 pagi dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan. Menjelang proklamasi kemerdekaan, perbedaan daerah, agama, dan suku bangsa bukanlah penghalang bagi generasi muda dan generasi tua untuk berkumpul. Perbedaan pendapat sempat terjadi, namun akhirnya mereka bersatu padu untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Pada waktu itu, semangat persatuan sangat menonjol. Bangsa Indonesia memiliki tekad yang kuat. Tidak ada jalan lain dalam usaha memproklamirkan kemerdekaan, kecuali menjalankan persatuan dan kesatuan. Hal ini mencerminkan kerukunan dalam perbedaan. Tahukah kamu bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia memiliki makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia? 1. Sebagai puncak perjuangan Indonesia. Bangsa Indonesia telah dijajah selama bertahun-tahun oleh negara-negara Eropa sampai Jepang, penduduk dengan latar belakang yang berbeda satu untuk melawan penjajah. Proklamasi kemerdekaan merupakan hasil perjuangan dari para pahlawan. 2. Pengakuan kepada dunia luar. Dengan membacakan teks proklamasi, Indonesia mengumumkan kepada dunia luar bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka. Pengakuan ini de facto diikuti oleh pengakuan dari negara lain, de jure. 3. Menaikkan martabat bangsa. Pembacaan teks proklamasi memberikan pesan kepada negara lain bahwa Indonesia adalah negara yang bebas dari penjajahan, negara yang memiliki martabat, dan negara yang mandiri. 4. Perjuangan sebagai negara baru. Indonesia adalah negara yang dibangun oleh rakyat dan untuk rakyat. Negara Indonesia adalah negara mandiri yang tidak tergantung kepada negara lain. 5. Tonggak sejarah negara Indonesia. Pembacaan teks proklamasi merupakan awal dari masa kemerdekaan Indonesia yang terbebas dari belenggu penjajahan. Proklamasi merupakan tonggak sejarah. Tonggak sejarah tersebut tidak akan terjadi
Apabila tidak ada anak bangsa yang berani memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, mereka adalah pejuang bangsa yang tidak boleh dilupakan. Pejuang yang berjasa dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Laksamana Tadasi Maida, Soekarni, Fatmawati, Sayuti Melik. Bung Karno lahir di Blitar, Jawa Timur, tanggal 6 Juni 1901 dan meninggal di Jakarta 21 Juni 1970. Bung Karno menyusun konsep teks proklamasi di rumah Laksamana Tadasi Maida bersama Bung Hatta dan Mr. Ahmad Subarjo. Ia kemudian menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia bersama Bung Hatta. Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia di kediamannya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Bung Hatta lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, tanggal 12 Agustus 1902. Beliau wafat di Jakarta 14 Maret 1980 pada usia 77 tahun. Muhammad Hatta adalah wakil presiden pertama Indonesia. Selain itu, beliau adalah Bapak Koperasi Indonesia. Ahmad Subarjo lahir di Kerawang, Jawa Barat, tanggal 23 Maret 1896 dan wafat 15 Desember 1978 pada umur 82 tahun. Beliau adalah Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama. Ahmad Subarjo merupakan salah seorang tokoh dari golongan tua yang berperan dalam mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Laksamana Tadasi Maida adalah seorang perwira tinggi Angkatan Laut Kekaisaran Jepang. Beliau membantu persiapan konsep teks proklamasi kemerdekaan dengan mempersilahkan rumahnya digunakan untuk kegiatan yang sangat penting. Walaupun beliau orang Jepang, beliau rela membantu Indonesia karena simpati terhadap rakyat Indonesia. Soekarni lahir di Blitar, Jawa Timur, 14 Juli 1916. Beliau wafat di Jakarta 7 Mei 1971 pada usia 54 tahun. Nama lengkapnya adalah Soekarni Kartodiwirjo. Soekarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi adalah Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia. Fatmawati yang bernama asli Fatimah lahir di Bengkulu pada tahun 1923 dan meninggal dunia di Jakarta pada tahun 1980. Beliau dimakamkan di Taman Makam Pahlawan di Kalibata, Jakarta. Fatmawati menjahit bendera pusaka Sang Saka Merah Putih yang dikibarkan pada upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Sayuti Melik. Teks proklamasi kemerdekaan diketik oleh Sayuti Melik. Sayuti Melik adalah tokoh pemuda yang juga sangat berperan dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sayuti Melik mengetik naskah proklamasi setelah ia sempurnakan dari tulisan tangan Bung Karno. Abdul Latif Hindraningrat adalah salah satu pengibar bendera pada tanggal 17 Agustus 1945 di Pegangsaan Timur, Jakarta. Saat menjadi mahasiswa, ia mengajar bahasa Inggris di beberapa sekolah menengah swasta. Ia juga ditugaskan di New York untuk memimpin rombongan tari. Latif pernah menjadi pasukan pembela tanah air, PETA, dan
ikut dalam berbagai pertempuran. Makna proklamasi di kehidupan sehari-hari. Ayo menulis. Sebelum menulis, anak-anak sebaiknya membaca dengan teliti tentang kegiatan Edu bermain rangku alu. Setelah membaca, ceritakan kembali tentang makna proklamasi kemerdekaan yang tercermin pada kegiatan Edu dan teman-temannya. Kedua, apa yang kamu pelajari dari kegiatan Edu dan teman-temannya terkait makna proklamasi kemerdekaan? Berikan contoh penerapan makna proklamasi kemerdekaan dalam kehidupanmu sehari-hari, baik di rumah, sekolah, dan masyarakat. Sampaikan hasil kepada teman atau kelompokmu dan gurumu. Seperti tumbuhan, manusia memiliki cara berbeda dalam beradaptasi. Perbedaan yang ada bukan untuk dipermasalahkan, namun untuk disyukuri. Tuhan menciptakan kita berbeda-beda agar kita saling mengenal dan saling menghargai. Perbedaan merupakan anugerah. Ayo anak-anak, kerjakan latihan soal di bawah ini. Sampaikan hasilnya kepada gurumu. Demikianlah materi yang bisa Pak Nur sampaikan hari ini. Semoga apa yang disampaikan Pak Nur bisa bermanfaat bagi semua. Dan apabila dalam menyampaikan materi ada tutur kata yang salah dan tidak berkenan, mohon maaf. Sampai jumpa kembali anak-anak. Dah.